Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda soleh-soleha? Semoga antuna semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang interaksi sosial dan juga lembaga sosial. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari interaksi sosial, yaitu hubungan antara perorangan, antar kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok manusia yang saling timbal balik. Jadi artinya ketika melakukan interaksi sosial, kedua orang atau kedua kelompok tersebut memberikan respon atau tanggapan terhadap orang lain. Contohnya sudah kita buat kemarin, misalnya Hawa mengucapkan salam ketika bertemu dengan Fatimah, lalu guru memberikan penjelasan materi kelas 7, atau perlombaan sepak bola antara kelas 7A dan juga 7B. Jadi ini adalah contoh-contoh dari interaksi sosial yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga kemarin kita sudah membahas tentang syarat terjadinya interaksi sosial, ada dua ya. Yang pertama itu adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Untuk kontak sosial itu berarti fisik kita yang bekerja. Ada dua jenis, yaitu kontak sosial primer dan juga kontak sosial sekunder. Kalau kontak sosial primer itu dilakukan secara langsung, kalau kontak sosial sekunder berarti dia menggunakan perantara. Nah, yang menggunakan perantara ini ada dua, ada yang menggunakan perantaranya berupa alat bantu, ada yang perantaranya berupa bantuan orang lain. Contohnya kalau yang menggunakan alat bantu seperti daring kita ini, kita melakukan interaksi sosial, lalu alat bantu yang kita gunakan itu adalah handphone ataupun laptop gitu ya. Lalu kalau misalnya interaksi sosial, kontak sosial sekunder tidak langsung dengan bantuan orang lain, sepertinya kemarin Ibu sudah memberikan contoh juga, yaitu menitipkan salam kepada orang tua antum. Lalu yang kedua komunikasi ini berarti inti ataupun informasi yang disampaikan ketika melakukan interaksi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses terjadinya interaksi sosial. Jadi ada dua. Yang pertama adalah interaksi sosial secara langsung dan yang kedua adalah interaksi sosial secara tidak langsung. Untuk interaksi sosial secara langsung berarti dia dilakukan langsung antar individu dengan individu yang lain. Jadi langsung dengan orang yang bersangkutan. Misalnya berbicara langsung dengan teman, atau ngobrol dengan guru, atau ngobrol dengan kepala sekolah. Nah, itu dikatakan sebagai interaksi secara langsung. Kalau interaksi secara tidak langsung berarti dia dilakukan dengan bantuan alat komunikasi. Alat komunikasi banyak ya Bang, Kak. Bisa telepon, bisa media sosial, bisa surat, bisa email, dan lain sebagainya. Contohnya ibu mengobrol dengan kakek melalui video call. Nah, ini proses terjadinya interaksi sosial. Jadi ada dua, ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola-pola interaksi sosial. Ada 3 pola interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Contohnya Lia membantu ibu memasak. Ini berarti antar individu, antar si Lia dan juga dengan ibunya. Lalu yang kedua, interaksi antar individu dengan kelompok, berarti antar perorangan dengan kelompok, dengan suatu kelompok. Misalnya ibu mengajar di kelas antum, nah itu juga dikatakan sebagai interaksi antar individu dan kelompok. Atau contoh lainnya adalah Susan membacakan hasil diskusi di depan kelas. Lalu yang ketiga, pola-polanya itu adalah interaksi antar kelompok dan kelompok. Nah, berarti ini terjadi lebih dari satu kelompok interaksinya. Contohnya adalah lomba tarik tambang antar kelas dalam memperingati HUT Indonesia. Jadi mohon diingat pola-pola interaksi sosial itu ada 3. Selanjutnya, faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada sugesti. Sugesti ini artinya adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus yang dirasakan oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah imitasi. Imitasi itu adalah tindakan meniru sikap, penampilan maupun gaya hidup seseorang. Lalu yang ketiga adalah identifikasi. Maksudnya adalah proses meniru untuk menjadi sama dengan orang lain dan sifatnya adalah permanen. Misalnya, antum mengidolakan seseorang, lalu antum meniru gaya hidupnya, lalu menirukan cara berjalannya, menirukan gaya rambutnya, lalu itu antum pertahankan dan hingga membuat dan dia menjadi permanen, maka itu dikatakan sebagai identifikasi. Lalu yang keempat adalah simpati.
Simpati ini adalah proses kejiwaan yang merasa tertarik atau merasa suka dengan orang atau sekelompok orang. Yang kelima adalah empati. Empati ini adalah proses larutnya kejiwaan seseorang dalam kedukaan atau kesusahan. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah motivasi, yaitu dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kita beribadah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, berarti kita motivasi kita dalam melakukan ibadah itu supaya Allah senang dengan kita. Nah, ini faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Untuk bentuk interaksi sosial ada dua macam. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Dia memiliki konotasi positif karena dia mengarah pada kerjasama. Sedangkan untuk interaksi sosial disosiatif, dia memiliki konotasi negatif karena dia mengarah pada perlawanan. Kita bahas satu persatu. Mohon tetap fokus karena ini pembahasannya agak banyak. Kita masuk yang pertama, interaksi sosial asosiatif yang konotasinya positif. Jadi ada 4 macam. Yang pertama itu adalah kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama itu berarti melakukan sesuatu hal bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu dikatakan sebagai kerjasama. Nah, di dalam masyarakat itu terjadi beberapa bentuk kerjasama. Yang pertama adalah kerukunan. Biasanya kerukunan ini bentuknya dalam masyarakat itu berupa gotong royong dan juga tolong menolong. Lalu yang kedua adalah bargaining atau perjanjian pertukaran barang dan jasa antar dua organisasi atau lebih. Misalnya misalnya antara saling memberikan sponsor. Ada acara musik misalnya ya. Acara musik itu menghadirkan band, lalu didatangkan sponsor minuman ale-ale misalnya. Nah, itu merupakan suatu contoh ataupun suatu bentuk kerjasama yang termasuk dalam bargaining atau perjanjian pertukaran barang dan jasa. Lalu yang ketiga contohnya adalah kooptasi. Kooptasi ini adalah penerimaan unsur baru dalam organisasi untuk menghindari guncangan di dalam organisasi tersebut. Jadi supaya organisasinya tetap bertahan, maka ada unsur-unsur baru yang harus diterima oleh setiap anggota kelompok tersebut. Lalu yang keempat adalah koalisi. Koalisi ini maksudnya adalah bergabungnya dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Biasanya koalisi ini contohnya ya, itu pada pemilu itu sering sekali kita dengar kata partai-partai yang berkoalisi. Nah, berarti partai-partai itu tergabung ataupun bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu adalah joint venture. Artinya adalah kerjasama dalam proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai proporsi tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan joint venture. Nah, ini adalah 5 kerjasama yang sering kita temui di dalam masyarakat. Lanjut, yang kedua, untuk contoh ataupun jenis dari kegiatan interaksi sosial asosiatif adalah akomodasi. Jadi akomodasi ini merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada terciptanya kesepakatan. Bentuk-bentuk akomodasi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pemaksaan. Biasanya tindakan ini didasari karena ada pengaruh dari orang yang jauh lebih kuat. Lalu yang kedua itu adalah kompromi. Kompromi ini maksudnya adalah mengurangi tuntutan agar terciptanya suatu penyelesaian. Lalu yang ketiga adalah arbitrasi, yaitu penyelesaian konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Yang keempat adalah mediasi. Mediasi ini hampir sama dengan arbitrasi, tetapi bedanya pihak ketiga itu tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah, begitu. Jadi penyelesaian masalahnya tetap diserahkan kepada pihak-pihak yang bermasalah. Yang kelima adalah toleransi. Toleransi ini saling menghormati dan menghargai pendirian masing-masing orang. Lalu yang keenam adalah konversi, yaitu penyelesaian konflik dengan mengalahnya salah satu pihak. Yang ketujuh adalah stalemate. Stalemate ini jika misalnya ada 2 orang ataupun 2 kelompok yang sedang berselisih, nah mereka itu saling sama-sama kuat. Jadi permasalahan di antara mereka itu berhenti sejenak.
dan akan dilanjutkan ketika muncul ataupun terangsang atau apa sih bahasanya ya, terangsang oleh masalah-masalah yang baru. Dan yang terakhir itu adalah adjudikasi. Adjudikasi itu maksudnya adalah penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum. Nah, ini untuk bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Lanjut, bentuk interaksi sosial yang ketiga itu adalah asimilasi. Asimilasi ini artinya adalah percampuran dua budaya berbeda dan membentuk kebudayaan baru. Contohnya apa? Seperti baju koko. Jadi baju koko ini kan baju koko ini baju muslim laki-laki gitu ya. Nah, ternyata baju koko ini merupakan dua percampuran kebudayaan yang berbeda, yaitu percampuran antara Islam, dengan Melayu. Lalu seni musik, contohnya seperti dangdut. Dangdut itu merupakan asimilasi dari dua budaya, yaitu India dan juga Melayu. Dan juga kaligrafi. Kaligrafi ini merupakan seni tulisan Arab. Nah, itu juga merupakan percampuran antara Islam ataupun bahasa Arab dengan kebudayaan ataupun bahasa atau tulisan dari Jawa. Nah, itu kaligrafi. Yang keempat, bentuk dari interaksi sosial asosiatif itu adalah akulturasi. Akulturasi ini maksudnya adalah percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, tetapi tidak menghilangkan sifat asli dari kebudayaan itu. Contohnya, Menara Masjid Kudus yang merupakan pencampuran antara kebudayaan Hindu dan Islam yang ada di Jawa. Jadi mereka tidak menghilangkan. Jadi bangunan Masjid Kudus itu bangunan menaranya itu seperti candi. Nah, kita tahu bahwa candi itu adalah peninggalan dari kerajaan Hindu ataupun Buddha. Tetapi masjid itu merupakan tempat ibadah Islam. Nah, maka menara Masjid Kudus itu dikatakan sebagai akulturasi atau pencampuran antara budaya Hindu Buddha dengan budaya Islam. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Sebelum kita tutup, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu tentang interaksi sosial disosiatif. Jadi kalau asosiatif tadi sifatnya ataupun konotasinya positif, kalau interaksi disosiatif ini berkonotasi negatif karena dia akan menimbulkan perlawanan. Ada 3 macam interaksi sosial disosiatif. Yang pertama itu adalah persaingan. Persaingan ini merupakan proses sosial ketika dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Contohnya, perlombaan 17 Agustus, ataupun perlombaan balap motor, atau perlombaan kontes nyanyi, cerdas cermat, dan lain sebagainya. Itu dikatakan sebagai persaingan, karena dua pihak atau lebih itu berlomba untuk mendapatkan satu kemenangan. Lalu yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi ini adalah bentuk interaksi sosial yang ditandai dengan ketidakpastian terhadap diri ataupun rasa tidak suka terhadap orang lain ataupun terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Nah, biasanya kontravensi itu contoh dari kontravensi itu adalah unjuk rasa ataupun demo. Nah, kemarin beberapa hari lalu, mungkin sampai saat ini juga masih ada yang demo terkait dengan UU Cipta Kerja. Nah, itu merupakan bentuk ketidakselarasan atau rasa tidak suka antara masyarakat dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Lalu yang ketiga adalah konflik. Konflik ini merupakan proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Nah, hal ini juga disertai dengan adanya ancaman dan juga kekerasan. Jadi itu dapat menimbulkan konflik. Mohon maaf ketinggalan untuk yang kontravensi tadi, ada beberapa macam. Ada kontravensi umum, ada kontravensi intensif, ada kontravensi taktis, dan ada kontravensi sederhana, serta kontravensi rahasia. Untuk lebih lengkapnya boleh Antuna buka di halaman 98. Itulah materi kita hari ini tentang interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, pola interaksi sosial. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan terkait materi hari ini, Ibu persilakan Antuna untuk bertanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.